Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi ya untuk kelas Microsoft Excel, program Microsoft Excel. Mungkin teman-teman kemarin sudah melalui kelas Excel dasar dan lanjut bersama Kak Rehan. Sekarang teman-teman akan masuk ke kelas VBA. Mungkin ini sedikit berbeda dari Excel dasar dan Excel lanjut, tapi ini sebenarnya akan membantu untuk pekerjaan di dalam Microsoft Excel. Oke, saya mulai. Nah, untuk keseluruhannya sesi pada malam hari ini akan dibagi menjadi 4 konten ya. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan VBA, dasar-dasar VBA, kemudian manipulasi sel, kemudian akan masuk ke problem solving dan menyimpan data. Mungkin yang teman-teman harus ketahui dahulu sebelum menggunakan VBA, mungkin teman-teman bertanya, ini VBA itu apa sih sebenarnya? Nah, VBA itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Visual Basic Application. Nah, VBA itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman, dan VBA ini bisa dipakai selain di Microsoft Excel. Di Microsoft, maksudnya di lingkungan Microsoft Office, teman-teman bisa menggunakan VBA sebenarnya. Hanya saja, biasanya VBA itu banyak digunakan di dalam Microsoft Excel. Makanya kita di sini fokusnya VBA-nya adalah Microsoft Excel. Kemudian nanti teman-teman akan menjumpai yang namanya istilahnya adalah makro. Nah, teman-teman jangan merasa asing dulu, bingung dulu. Yang penting adalah VBA itu bahasa pemrogramannya, makro itu adalah program yang di-running atau dijalankan. Nah, untuk mulai Microsoft Excel VBA, jadi teman-teman bisa buka Excel-nya, kemudian create new file, dan jangan lupa di file save as. Nah, save as-nya ini harus dalam berbentuk .xlsm. Jadi agar bisa menggunakan makro, ini di save as dulu sebagai xlsm. Ini ya. Jadi normalnya adalah xlsx. Nah, kita sekarang harus men-save as-nya menjadi xlsm. Ini tadi sudah saya save as sebagai xlsm. Kemudian jika teman-teman baru pertama kali menggunakan VBA, biasanya tab developer ini belum aktif atau belum muncul. Teman-teman bisa membuka tab developer ini dengan cara file, kemudian klik mode, options, kemudian di sini ada customize ribbon, dan teman-teman di sini aktifkan saja. Jadi ini ditentang, kemudian diklik OK. Maka tab developernya akan aktif. Biasanya ketika baru pertama kali menggunakan VBA, tab developernya belum aktif. Nah, di dalam tab developer ini kita bisa memanggil VBA-nya. Jadi kode editornya ya, kode editor VBA. Nah, untuk tampilan seperti ini sebenarnya ada 3 hal penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, di pojok kiri ini adalah Project Explorer-nya. Jadi ketika ada file atau makro ya, jadi istilahnya kode yang disimpan, program yang disimpan, dia akan muncul di sini. Kemudian di pojok kiri ini adalah jendela properties. Jadi nanti akan kita gunakan ketika nanti sudah masuk ke pembuatan input form ya. Ini diabaikan dulu, nggak apa-apa di awal. Kemudian nantinya di layar yang paling besar ini akan dipakai sebagai jendela untuk mengetikkan kode VBA. Baik. Mungkin sekarang kita bisa mulai untuk coding di VBA. Nah, pertama kita bisa mulai dengan insert modul. Kemudian di dalam modul ini kita ketikkan sub seperti ini ya, sub hello world. Nah,
untuk VBA memang dia harus diawali dengan sub dan end sub. Nah, seperti ini, otomatis ya, sub dan end sub. Kita di sini akan mulai mencoba basic VBA ya. Kita di sini hanya ingin mencoba untuk menampilkan message box atau kotak pesan yang memunculkan tulisan. Misalkan tulisannya adalah hello world, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan message box seperti ini, kemudian masukkan pesannya. Misalkan hello world. Baik, kemudian ketika codingannya itu sudah siap, teman-teman bisa menjalankan VBA-nya dengan mengklik play di sini ya, atau teman-teman bisa shortcut F5. Ini kita run. Nah, maka dia akan muncul hello world seperti ini. Cukup mudah ya. Jadi ini untuk menampilkan pesan box seperti ini. Tulisannya di customize di dalam tanda petik tadi. Kemudian untuk selanjutnya, kalau teman-teman ada yang bertanya, biasanya ketika mengetikkan sebuah kode itu bisa melakukan komen. Artinya komen itu maksudnya ada sebuah kode di dalam sub yang itu tidak dieksekusi. Misalkan kita tidak ingin mengeksekusi kode ini, cukup tambahkan tanda petik 1 di awal, maka dia akan berwarna hijau. Artinya berwarna hijau di sini kodenya tidak akan dijalankan oleh VBA. Nah, misalkan kita coba ya, yang ingin ditampilkan di dalam text box bukan hello world, tapi misalkan latihan VBA. Otomatis ketika nanti di run, yang muncul akan latihan VBA, bukan hello world, karena hello world-nya sudah di komen. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus menggunakan komen? Nah, komen ini biasanya digunakan sebagai penjelasan kode. Misalkan di sini saya tambahkan komen, kode ini adalah kode kotak pesan. Nah, jadi komen ini digunakan untuk penjelasan ya. Biasanya digunakan untuk penjelasan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan VBA, dan biasanya di dalam VBA itu ada yang namanya variabel. Atau sebenarnya di semua programmer ya, di semua bahasa pemrograman itu ada yang namanya variabel. Nah, variabel itu apa dan bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah dengan menggunakan dim. Dim, kemudian nama variabelnya apa? Misalkan nama variabelnya adalah variabel 1. Kemudian kita bisa menggunakan s, dan kita masukkan tipe datanya. Misalkan variabel 1 itu hanya boleh dimasukkan oleh angka, maka kita bisa memasukkan as integer. Seperti ini. Kemudian kita ingin memasukkan nilai di dalam variabel 1. Ini sementara saya hapus dulu agar lebih jelas. Nah, cara memasukkan nilai ke dalam variabel 1 cukup dengan tanda sama dengan. Variabel 1 sama dengan apa? Misalkan 10. Seperti itu. Dan juga variabel bisa ditampilkan di dalam message box ya. Tapi bedanya ketika ingin menampilkan di dalam message box, kita tidak menggunakan tanda petik, tapi langsung nama variabelnya. Seperti ini. Ini coba kita run. Nah, dia akan muncul. Nah, apa yang terjadi? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi sebenarnya variabel itu digunakan untuk apa? Nah, variabel ini dim
nama variabel S tipe data ini bisa digunakan untuk mengunci variabel. Maksudnya mengunci adalah ketika kita ingin variabel satu hanya bertipe angka, otomatis ketika variabel satu dimasukkan string atau tulisan, dia akan error otomatis. Nah, kenapa error? Karena variabel satu itu sudah dikunci sebagai integer atau sebagai angka. Otomatis dia tidak boleh bertipe selain angka. Nah, ini digunakan untuk itu ya. Jadi untuk mengunci tipe datanya. Mungkin sebenarnya kalau untuk awal-awal tidak cukup banyak digunakan. Oke. Cukup mudah ya untuk variabel. Nah, variabel ini bisa diganti juga tipe datanya yang lain, misalkan string atau boolean, atau misalkan kalau kalender ya date ya. Ini misalkan kita ubah menjadi string. Kita coba lagi. Ini masih error. Oh, ini belum diganti string ya. Nah, ketika dia diganti string baru dia mau muncul. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, teman-teman bisa menggabungkan dua variabel sekaligus. Misalkan di variabel kedua, teman-teman ingin memasukkan angka. Kemudian kita masukkan nilai dari variabel kedua, misalkan 404. Kemudian kita bisa menggabungkan string dengan variabel itu dengan tanda simbol dan ya. Jadi misalkan di sini kita bisa menampilkan variabel 1 dan variabel 2 dengan cara variabel 1 dan variabel 2. Sebentar. Variabel 1 dan variabel 2. Kita coba run. Nah, dia akan muncul seperti ini, penggabungan dari dua variabel. Tentunya untuk penggabungan string juga sama, string dan variabel gunakan tanda simbol dan ya. Jadi misalkan di sini hello, penggabungan string dan variabel. Nah, kita coba. Nah, dia akan muncul seperti ini. Cukup mudah ya untuk string dan variabel dan penggabungan dua tipe data yang berbeda. Kemudian kita akan masuk ke manipulasi sel ya. Manipulasi sel, mungkin kita kembali ke PowerPoint dulu. Oke. Nah, di manipulasi sel, teman-teman ini bisa melakukan yang namanya formatting. Formatting misalkan mengubah warna, mengubah font, menampilkan border. Kemudian teman-teman bisa memasukkan formula, misalkan rata-rata, sum, count misalkan. Kemudian teman-teman bisa melakukan copy paste. Nah, yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu, ada yang namanya objek di dalam VBA. Objek itu nanti tingkatannya yang paling tinggi itu adalah workbook, kemudian worksheet, kemudian range. Workbook itu istilahnya adalah file Excel-nya. Misalkan ada book 1 XLSM dan book 2 XLSM, itu adalah dua workbook yang berbeda. Kalau worksheet, teman-teman itu seperti ketika membuka Excel, di sini di pojok kiri ada sheet 1 dan sheet 2 ya. Nah, itu adalah worksheet. Kemudian range itu seperti biasa, garis atau kolom. Nah, yang harus teman-teman ketahui, basicnya ketika teman-teman mau melakukan manipulasi sel, itu ada dua konten yang harus ada. Pertama, teman-teman harus memilih objeknya terlebih dahulu di sini ya. Misalkan teman-teman memilih range A1, artinya sel yang akan dimanipulasi adalah sel A1. Kalau di Excel berarti adalah range sel yang ini, A1. Kemudian yang kedua,
teman-teman memilih properties atau methods-nya. Teman-teman mau mengisi nilai menggunakan value atau teman-teman mau mengganti font, berarti nanti methods-nya itu yang diubah. Oke, jadi struktur kodenya pasti akan bertemu dua ini. Misalkan kita coba ya, untuk manipulasi sel basic, ini kita hapus saja. Kita coba untuk memasukkan nilai ke dalam A1. Range A1, kemudian gunakan value untuk memasukkan nilai di dalam sel, kemudian masukkan value-nya, misalkan data nilai siswa. Misalkan seperti ini ya, kita jalankan. Nah, di sel A1 dia akan memasukkan nilai data nilai siswa, tulisan data nilai siswa. Kemudian teman-teman bisa melakukan formatting sel. Sekali lagi, basicnya kalau teman-teman mau melakukan manipulasi sel akan ada dua struktur yang pasti teman-teman ketemu. Yang pertama, select objeknya dulu. Nah, di sini ada dua kode ya. Pertama untuk font style dan font size. Perhatikan, di awal pasti dia memilih objeknya dulu. Range A1. Oh, berarti yang akan diubah selnya, yang akan diformat selnya adalah range A1. Kemudian kode setelahnya pasti adalah metodenya atau propertiesnya yang diubah. Misalkan mengubah font style berarti menggunakan font style, kemudian jika mengubah ukuran font menggunakan font size. Kita coba ya. Jadi di sini kita coba masukkan range A1, kemudian font, kemudian masukkan font style, font style-nya misalkan kita ingin bold italic. Kita coba run, cek di Excel. Nah, ini sudah ya bold italic ya. Kita ubah sekarang untuk font size-nya. Kita run lagi, otomatis dia sudah membesar. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman mungkin sebelum masuk ke looping ya, sebentar. Mungkin sebelum masuk ke looping, teman-teman misalkan di sini kita ingin merapikan data nilai siswa ini agar misalkan mau di merge ya, merge cell. Jadi agar data nilai siswa ini itu tulisannya terbentang dari misalkan sel A sampai sel H. Nah, sekali lagi balik ya, pertama kita harus select objeknya dulu. Di sini mungkin sedikit berbeda karena kita di sini select objeknya masih tunggal ya, satu sel tunggal. Tapi kalau misalkan merge, biasanya kita melakukan blocking dulu ya. Kita melakukan blocking, kemudian merge cell seperti ini. Artinya adalah kita harus melakukan blocking juga di kodenya. Nah, cara melakukan blocking di kode itu dengan menggunakan range juga, tapi bedanya adalah di sini kita memasukkan range cell-nya. Misalkan kita ingin merge cell dari A1 sampai H1. Jadi kita masukkan A1.2 H1, kemudian melakukan merge. Jadi select object, kemudian lakukan method atau propertiesnya, merge ya. Ini kita run,
maka ini sudah merge ya. Oke, cukup mudah ya untuk formatting cell ya. Sekarang kita coba masuk ke looping ya. Looping di dalam VBA. Jadi untuk mempersingkat, mungkin saya akan memasukkan beberapa tulisan ya, agar tidak terlalu lama. Ada 5 sel. Pertama nomor, kemudian nama, nilai 1, 2, dan rata-rata. Misalkan kita ingin melakukan numbering di sel number ya, kita bisa melakukan yang namanya looping seperti ini. Nah, bagaimana cara melakukan looping? Untuk melakukan looping, teman-teman bisa menggunakan for dan next. Kita coba ya. Di sini kita gunakan for, lalu masukkan i sebagai awalan. I itu maksudnya inisial numbernya ya. Nah, kita kan mau memasukkan numbering dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Artinya, nilai pertamanya adalah 1. Kemudian, to, misalkan kita ingin melakukan numbering sampai 3 nomor terlebih dahulu, 1, 2, 3 misalkan. Dan di setiap for itu pasti berpasangan dengan yang namanya next. Artinya ketika sudah menjalankan kode di tengah, i-nya itu harus di increment atau ditambahkan. Misalkan dari 1, kemudian eksekusi kode di tengah, kemudian dia akan menambahkan menjadi i-nya menjadi 2. Seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di dalam loopingnya? Yang kita lakukan di dalam looping itu memasukkan nilai ya. Jadi kita gunakan range. Di sini range-nya adalah dari A4 sampai A6. Nah, karena kita menggunakan looping, artinya di sini range-nya itu 4, A4, A5, A6. Iya kan? Kemudian value masukkan i. Nah, di sini ada sedikit modifikasi ya. Kenapa ada modifikasi? Kita ingin memasukkan angka 1, 2, 3 di dalam range A4, A5, dan A6. Artinya, di sini kita harus modifikasi karena i-nya misalkan 1. Misalkan i-nya adalah 1, berarti kita menselect range A1. Padahal yang kita select sebenarnya adalah range A4. Jadi A4 nilainya 1, A5 nilainya 2, dan seterusnya. Artinya kita harus menambahkan i-nya. I-nya ditambahkan dengan 3 agar sesuai. Jadi misalkan di sini range-nya adalah A4, nilainya 1. Range-nya adalah A2 ditambah 3, A5, nilainya adalah 2. Cukup mudah ya untuk dipahami. Kita coba run. Maka akan muncul numbering-nya 1, 2, 3. Ini. Sekarang kita langsung masuk ya. Kita coba untuk masuk ke dalam problem solving. Nah, di sini untuk mempersingkat, saya masukkan beberapa nilai dulu ya. Misalkan untuk contoh sampelnya, kita masukkan angkanya. Ini kenapa saya tidak menggunakan VBA? Jadi ini untuk mempersingkat ya, agar baris kodenya lebih sederhana. Oke, kita coba untuk masuk ke bagian problem solving. Misalkan di sini kita ingin coba untuk menambahkan tombol
dan tombolnya ini akan berfungsi untuk menghitung rata-ratanya. Kita bisa masuk ke Excel lagi, kemudian klik tab developer, insert button ini ya. Kemudian kita bisa memasukkan tombolnya. Misalkan di sini kita beri nama dulu, makroname-nya adalah average misalkan, atau rata-rata. Kita klik OK, kemudian kita rename ya. Kita rename menjadi hitung rata. Oke, selanjutnya kita harus memasukkan kode di dalam tombol ini. Jadi tombol ini ketika diklik, nah dia belum ada codingannya, belum ada makronya. Nah, cara untuk memasukkan makronya, kita klik kanan, kemudian assign makro, kemudian kita pilih ini ya, rata-rata yang tadi kita sudah beri nama, kemudian klik new, maka dia akan muncul sub rata-rata. Selanjutnya kita bisa memasukkan formula. Pertama, kita select objeknya dulu. Nah, objeknya apa nih? Karena untuk rata-rata kita hitung di sel E4 ya. Untuk data pertama kita hitung di sel E4. Berarti kita gunakan range sel E4, kemudian masukkan formula. Nah, formulanya apa? Formulanya kita bisa masukkan formula seperti Excel biasanya, sama dengan average, kemudian masukkan, karena average-nya ini kita ingin menghitung nilai 1 dan nilai 2 ya. Nah, nilai 1 dan nilai 2 untuk data pertama itu adalah C4 dan D4. C4 dan D4. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba run. Nah, dia otomatis dia akan menghitung rata-ratanya. Misalkan ini kita hapus ya. Kita klik hitung rata-rata, dia akan otomatis menampilkan hitung rata-ratanya. Seperti itu. Cukup mudah ya untuk menghitung rata-rata. Jadi cuman codingannya simple saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh ini dia baru satu sel. Kemudian sel yang selanjutnya bagaimana? Si Budi sama si Chandra belum dihitung rata-ratanya. Bagaimana caranya? Ketika kita klik hitung rata-rata, satu tombol, rata-rata semuanya itu terhitung. Nah, kita bisa menggunakan di sini. Karena di sini sudah jelas looping ya. Baris keempat, baris kelima, baris keenam. Karena sudah jelas looping, kita gunakan for tadi. For i sama dengan, kemudian gunakan next. Nah, sebelumnya untuk menghitung, jadi di sini kita kan looping nih. Sel baris keempat, baris kelima, baris keenam. Dan kita tidak tahu barisnya itu akan berhenti di baris keberapa, ya kan? Karena data inputnya kita nggak tahu data siswanya ini akan ada berapa. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya n row. Kita masukkan sebuah variabel dulu. Jadi hitung row terakhir. Sama dengan kita masukkan dulu range pertamanya atau baris pertamanya. Nah, baris pertamanya itu adalah baris keempat. Kita bisa gunakan misalkan range, karena baris keempat ya, jadi huruf apapun terserah, misalkan D4 gitu ya, maksudnya baris keempat. Kemudian kita gunakan metode n dan masukkan XL down. Kemudian
gunakan titik row. Artinya codingan ini itu akan memulai dari range B4 atau baris keempat, dia akan bergerak ke bawah, NXL down, dan dia akan menghitung jumlah row-nya ada berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa mulai menghitung menggunakan loopingnya. For I sama dengan, karena di sini baris pertamanya baris keempatnya, jadi kita I sama dengan 4, to baris terakhir. Nah, karena kita tidak tahu baris terakhirnya itu sampai baris keberapa, kita gunakan hitung row terakhir. Jadi tidak kita declare misalkan langsung 6 atau 10, karena kita nggak tahu ya baris terakhirnya itu berapa. Selanjutnya pasangkan dengan next I. Nah, baru di tengah ini kita masukkan untuk formulanya. Range E di kolom E adalah kolom rata-rata. Range E, kemudian I ya, karena untuk looping formula sama dengan, nah ini mungkin sedikit modifikasi ya, karena kita menggabungkan string dan variabel I maksudnya di sini. Nah, karena di sini kita menggabungkan string dan variabel, kan untuk normalnya kita menggunakan ini ya, average CI sampai DI ya. Jadi menyocokkan di atas ini ya. Jadi average C4 D4, kalau looping ya berarti harusnya average CI dan DI. Namun karena di sini I adalah variabel bukan string, maka ini perlu kita modifikasi menggunakan tanda dan tadi untuk menggabungkan variabel dan string. Variabel I dan I. Oke, jadi ini sebenarnya average CI dan DI, cuman karena ini dua tipe yang berbeda ya, string dan variabel, harus kita modifikasi dengan tanda dan. Oke, ini ada yang kurang. Average CI Oke, ini ada yang, jadi ini variabel, kemudian ini string, tapi belum ada tanda dan ya. Oke, kita tambahkan dan. Oke, ini sudah bisa. Kemudian kita coba kembali ke Excel-nya, kemudian kita hitung rata-rata. Maka otomatis dia akan menghitung rata-ratanya. Misalkan di sini kita tambahkan data baru. Ketika kita hitung rata-rata, otomatis dia akan langsung otomatis menghitung rata-ratanya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan hitung row terakhir. Artinya, mau datanya itu sebanyak 1000 pun, ketika kita klik hitung rata-rata, otomatis dia akan menghitung rata-ratanya sampai 1000 baris. Jadi cukup membantu ya. Jadi kita tidak perlu mendrag selnya sampai terakhir, seperti itu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya ini kita masuk ke store data. Mungkin ini sedikit saya percepat ya. Jadi maksudnya store data itu apa? Jadi untuk store data itu kita gunakan untuk menampilkan sebuah input form, dan kita di sini bisa memasukkan nama, nilai, kemudian kita klik simpan, dan ketika klik simpan, datanya akan masuk ke Excel-nya. Sederhananya adalah seperti itu. Oke, kita coba untuk memasukkan, mencoba store data. Pertama, kita buat interface-nya dulu. Kedua, kita
membuat kode untuk menampilkan input formnya, kemudian kita masukkan kode untuk menyimpan input formnya. Pertama kita coba untuk membuat interface-nya terlebih dahulu ya. Kita ke VBA, kemudian insert user form ini untuk memasukkan form seperti tadi. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini ada beberapa, ini mungkin ada banyak ya propertiesnya yang mungkin penting untuk dimodifikasi. Itu pertama namanya, name-nya ini pasti akan kita gunakan terus, misalkan kita beri nama form siswa. Kemudian selanjutnya kita bisa mengubah title ini title-nya user form 1 ya, nggak enak ya untuk dilihat. Kita bisa mengubah di captionnya misalkan form input siswa. Nah, otomatis title-nya sudah berubah. Selanjutnya kita bisa mengklik title bar di sini. Kemudian akan muncul toolbox seperti ini. Nah, kita bisa mencoba untuk menggambar ya, atau melakukan layouting, interfacing. Kita masukkan labelnya dulu, label 1, kemudian label 2, label 3. Ini kita bisa ubah ya posisinya. Kemudian selanjutnya kita masukkan text box-nya atau box input-nya ya. Nah, box input-nya itu menggunakan ini, text box. Kita masukkan di sini. 1, 2, 3. Oke, mungkin sedikit. Nah, untuk text box ini teman-teman harus mungkin sedikit jeli ya. Di text box ini teman-teman harus membedakan namanya. Ini kalau kita klik text box 1, namanya text box 1. Yang kedua text box 2 ini kita ubah saja menjadi input nama. Kemudian text box kedua menjadi input nilai 1. Kemudian text box 3 input nilai 2. Seperti ini. Nah, kenapa input ini harus namanya diubah? Untuk mengenali antara text box 1 dan text box yang lainnya. Kemudian di sini ada yang kurang, kita tambahkan untuk tombol simpan ya. Nah, tombol simpannya ini kita bisa menggunakan comment button ini. Di sini kita beri nama simpan. Dan di sini teman-teman bisa mengubah warnanya. Kita ubah back color-nya. Misalkan warna biru atau oke, mungkin seperti ini aja. Selanjutnya jangan lupa untuk mengubah name-nya, adalah tombol simpan seperti ini. Oke, ini kita sudah berhasil melakukan interfacing, artinya tampilan form input siswanya itu sudah dibuat, tapi di sini kita belum bisa menampilkan input form siswanya. Nah, kenapa di sini kita belum menampilkan form input siswanya? Karena di sini kita belum menambahkan tombol untuk input datanya ya. Sini kita kembali lagi ke VBA, kita klik insert modul. Kemudian di dalam
modul ini ketikkan untuk show formnya. Start show form. Nah, di sini kita klik, kita ketikkan form siswa, karena tadi input formnya adalah namanya form siswa, ini ya, form siswa. Jadi form siswa dot show untuk menampilkan form siswanya. Kemudian teman-teman membuka extensionnya kembali, kemudian tambahkan tombol untuk menampilkan formnya. Nah, di sini ada makro name input form. Kita pilih yang ini. Kita klik OK. Kemudian kita beri nama input data siswa. Ketika ini diklik, maka formnya akan muncul. Cukup mudah ya, VBA. Baik. Step terakhir sebenarnya adalah membuat kode simpan input form. Jadi ketika ini saya masukkan, kita klik simpan, ini belum terjadi apa-apa karena kita belum membuat kode untuk menyimpan input formnya. Oke, teman-teman, mungkin sesinya kita akhiri dahulu ya sampai di sini. Nanti kita bisa lanjut diskusinya di grup Telegram dan teman-teman bisa melanjutkan belajarnya melalui materi yang ada di web seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di batch selanjutnya ya.